Ya, saudara, saat ini saya berada di hotel di tempat Saka Tatal dan juga kuasa hukum dari Saka Tatal baru saja tiba di hotel di mana nanti rencananya akan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Ini sekitar 15 hingga 20 menit lagi, di mana nanti agendanya memang akan ada sidang lanjutan terkait dengan PK Saka Tatal yang akan dilanjutkan. Memang ini adalah sidang kelima begitu ya, di mana nanti agendanya akan mendengarkan ahli. Nah, ahli ini memang sebenarnya harusnya kemarin begitu dihadirkan pada persidangan PK Saka Tatal, tetapi karena kemarin terkait dengan waktu ini sudah tidak memungkinkan sehingga satu ahli ini akan dihadirkan pada hari ini. Ini merupakan Dr. Muzakir, di mana Dr. Muzakir ini merupakan ahli pidana yang nanti juga akan memberikan perspektif terkait kasus kematian dari Vina ataupun juga Eki begitu ya. Dan apakah dari pihak Saka Tatal ini nanti akan memberikan pertanyaan apa saja. Kami juga nanti akan bertanya langsung dengan kuasa hukum dari Saka Tatal yang saat ini sudah ada di sebelah kami. Ada Bang Farhad Abbas, kita mungkin boleh berdiri ya. Bu Titin juga ada di sebelah kami. Oke, ini Bang Farhad Abbas dan juga Ibu Titin ini yang sudah ada di hotel dan tadi juga sudah bersama Saka Tatal. Kita akan bertanya terkait dengan sidang hari ini. Nah, hari ini kan ada ahli yang akan dihadirkan, satu ahli lagi yang akan dihadirkan. Ini kira-kira apa saja nanti yang akan ditanyakan oleh pihak dari Saka Tatal ke ahli begitu? Bang Farhad dulu mungkin? Yang jelas hari ini adalah hari pakar hukum pidana Profesor Muzakir dari Universitas Islam Indonesia, ya di mana, tolong diam itu, di mana ahli ini ya tentang, kita bicara tentang persoalan PK, pembunuhan, kemudian tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, tentang ada duanya LP, pembuktian, visum, terus kita juga menyangkut pasal tentang PK, pasal pembunuh 340, 338, pasal penyertaan, turut serta. Nah, kemudian Kalau dari kemarin kan juga sudah ada ahli begitu ya, Bang Farhad dan juga Bu Titin. Ini apakah yang mungkin materi yang akan disampaikan atau perspektif baru dari ahli pidana yang akan disampaikan hari ini tuh cukup sama atau seperti apa? ya tentunya masing-masing ahli ya, ketika kita mendapat tulisan itu diskusi pasti berbeda. Yang jelas penyebab kematian gitu. Kalau Prof. Muzakir nanti akan menyatakan bahwa apa penyebab kematian itu, apakah kecelakaan atau pembunuhan. Nah, dia pasti akan membandingkan dengan beberapa contoh. Ada sebuah kecelakaan yang dimana kematian akibat kecelakaan itu. Contoh kasus Garut, ya, karena terjadi kecelakaan, akhirnya timbul ada kasus pembunuhan korban lainnya kan kira-kira begitu. Nah nanti kalau perkara kita ini emang bahwa selama ini memang kasus kecelakaan kok tiba-tiba dibuat kasus pembunuhan gitu. Kan berbeda kalau misalnya, tahu kan kasus Garut itu? Oke, tahu. Ya artinya korbannya belum meninggal kan, tapi karena ingin dihilangkan ya akhirnya dibunuh kan kira-kira seperti itu. Oke, baik, tapi dari perspektif yang kemarin sudah ahli berikan keterangannya di pengadilan, kalau menurut Bu Titi nih sekarang puas nggak dari kuasa hukum Saka Tatal terkait dengan kesaksian atau keterangan dari ahli yang kemarin sudah diterangkan? Ya sangat puas lah, karena apalagi dari forensik kan, kalau misalnya ada TKP di belakang showroom berarti harus ada darah, harus ada bagian-bagiannya, apakah itu tanah, apakah itu rumput yang menempel di tubuh korban ketika dibawa ke rumah sakit, karena kan ada beberapa TKP gitu. Kalau versinya tuntutan ternyata kan tidak ada bersih dan tidak ada dicantumkan di dalam visum juga, misalnya ditemukan lumpur, ditemukan tanah di bagian tubuhnya, kan nggak ada gitu. Itu tubuh juga bersih, tidak tercantum pula di visum. Jadi sangat puas juga dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Kami sangat puas dari tim. Ya. Dari keterangan saksi dan juga novum yang kemarin juga sudah dibacakan, artinya memang ada indikasi berbeda gitu ya Bu dengan hasil tuntutan yang dibacakan oleh hakim pada saat itu. Ya sangat berbeda lah. Kalau dari dulu sih saya dari mulai sudah meyakini nggak ada pembunuhan atau pemerkosaan, apalagi sekarang dengan dukungan tim dari Jakarta, kemudian juga dengan keterangan-keterangan lainnya.
itu yang dihadirkan. Oke, baik. Ini kan saksi hari ini ada satu ya, Bang Farhad, ada dari ahli yakni Dr. Muzakir. Apakah nantinya akan ada saksi lainnya nih yang akan dihadirkan? Memang minta supaya Uya Kuya hadir, tapi nggak tahu kalau hari ini hakim masih memberi kesempatan, kita akan lanjutkan dengan penambahan satu saksi. Tapi kalau tidak, ya berarti Anggota itu Mas Polres yang sudah bersurat. Nah, Dan, nah ini aku juga mau tanya, ini terkait dengan kemarin kan Pak Susno juga sempat menyebutkan begitu ya, ada kok dari Polres pindah ke kota gitu. Nah ini apakah dari polisi sudah ada follow up? Karena saya dengar dari pihaknya Sakatatal ini sudah mengirimkan surat undangan begitu untuk Polres agar bisa menjadi saksi di persidangan. Ini bagaimana dari Bang Farhad dulu? jadi Dari Senin Mas saya kirim surat. Jadi peninjauan kembali ini merupakan satu kesempatan minimal klarifikasi untuk mendukung data jaksa ya tentang titik terang persoalan ini. Harusnya polisi-polisi atau ada yang bilang kita fitnah itu hadir, khususnya dari Polsek Talun yang ada olah TKP pada tahun 2016 lalu. Sehingga jangan hanya bilang sudah dihukum apa? Karena korban kita juga sudah dianiaya, tapi katanya saling pukul-pukulan, tidak seperti itu. Ayo kita hadir di sini, dan nanti kita uji gitu. Yang jelas, saya udah bertemu dengan semua lawyer semua ya, mau berdebat. Mereka nggak punya itu bukti saintifik crime investigation itu, dia nggak punya gitu. Kenapa? Karena mereka itu hanya berdasar keterangan-keterangan aja. Si Dede aja ditanya, kamu kenapa yakin pembunuhan? Karena pengakuan Rudiana, pengakuan Aib dengan Dede aja. Jadi dia seorang polisi nggak bilang wow dari SMS-nya, dari WA-nya ini, dari hasil darah, dari DNA, nggak ngomong kayak gitu. Makanya sangat simpel banget. Makanya saya bilang yang salah siapa? Mereka bilang polisi, jaksa yang salah. Karena jaksa memang P21, ya udahlah, polisi benar, polisi hebat, jaksa. Jaksa juga bilang udah benar juga, jadi yang mana ya? Berarti melalui peninjauan kembali, melalui ya. Tapi saya yakin setelah persidangan ini, jaksa pasti ada satu kesimpulan. Karena walaupun kemarin Peggy bebas, dan kalau dituduh pasal pra-peradilan, dituduh pasal pemerkosaan, nggak akan pernah P21 perkara itu. Kenapa? Karena DNA itu nggak bisa ditek kembali. Karena sumber kegaduhan adalah pernyataan dokter dari Rumah Sakit Polri Indramayu yang menambahkan adanya temuan sperma. Padahal dari kenyataan saksi pembanding kita, nggak ada sperma yang bisa bertahan 10 hari. Nah, Kemarin dari itu dari ahli di luar, kalau di dalam nggak ada, karena sperma itu bentuknya cairan dan dapat didorong dengan cairan, misalnya kencing hilang, misalnya dengan waktu yang lama hilang, nah, misalnya dengan dipencet hilang kalau pada laki-laki, tapi kalau pada perempuan ya kalau dia masuk dia hamil, kalau dia keluar makanya nggak hamil. Apalagi pernah ada proses mandi jenazah, nah, kemudian kuburnya udah dimasuk di dalam tanah hampir 10 hari, nah, kemudian pengakuan dari tukang mandi jenazah bahwa diobok-obok sampai dalam. Dari awal tidak ada ciri-ciri pemerkosaan. Kalau ada lawyer yang mengatakan ada darah, ya darah itu pendarahan aktif itu mens. Oke. Ya, mens. Oke, baik. Dan ada pembalutnya. Oke, baik. Dalamnya nggak rusak. Oke. Kalau mengatakan turun 30 itu bukan gara-gara. Masa ada orang memperkosa Oke. 11 orang digilir. Oke, baik. Oke, Nggak siap. mungkin, sayang banget nyimpan Siap. pembalutnya gitu. Oke, baik. Tapi kita mungkin akan fokus ke sidang hari ini lagi ya. Bagaimana dengan saksi Bu Titin tadi kan sudah disebutkan bahwa dari pihak dari Sakatatal ini sudah mengirimkan undangan agar dari Polres ini datang untuk menjadi saksi. Apakah itu sudah ada tanggapan dari Polres? Saya kirimkan surat itu hari Senin. Saya sendiri yang kirimkan supaya sampai ke tangan yang bersangkutan. Hari Senin saya datang ke Polres Sumber, saya disampaikan 2 surat. Untuk anggota yang ada di sana, saya sampaikan 2 surat ke anggota Polsek Talun, saya suruhkan 1 surat ke Kapolres Cirebon Kota. Nah, dari 5 surat itu sampai hari ini tidak pernah ada jawaban. Ibu Kapolres Sumber kan perempuan, kami sedang memperjuangkan yang dulunya anak laki-laki usia 15 tahun. Kami mohonkan Ibu mengizinkan karena informasinya belum sampai ke meja Kapolres. Nah, nyangkutnya di mana surat itu? Karena dari hari Senin saya kirimkan, harusnya sidang hari Selasa. Kami masih punya waktu hari ini untuk bersidang, untuk menghadirkan saksi fakta. Nanti kita mohonkan kalau mereka hadir. Jamnya jam 10 Bu, masih ada waktu Bu. Oke, baik. Berarti dari pihak Sakatatal ini sebenarnya mengharapkan sekali untuk Polres Kapolresta
Kapolres Sumber ini bisa datang di persidangan. Mengizinkan anggotanya, bukan saja yang mengizinkan anggotanya untuk hadir di persidangan. Karena kan saya juga berkirim surat itu kop suratnya kok bukan kop surat saya yang pengacara kampung, kop suratnya Pak Farhat Abbas. Masa sih gitu, kalau kop suratnya pakai saya mah nggak didengar lah. Baik. Ini artinya sebenarnya begini, dari pihak Bu Titin atau pihak dari kuasa hukum Sakatatal ini sudah mengirim kepada polisi begitu ya untuk hadir dalam persidangan. Anggota yang pada saat itu yang diundang adalah anggota yang pada saat itu melakukan TKP. Ya, yang diundang itu yang melakukan olah TKP, memohonkan untuk hadir di sidang. Kop suratnya barangkali ke Kapolres Cirebon lupa itu kop suratnya Kapolres pakai Farhat Abbas, pakai FA bukan pakai saya. Kalau pakai saya nggak apa-apa, diabaikan lah orang Cirebon. Ini kop suratnya pakai kop surat Farhat Abbas FA, warnanya oranye itu ya Mas ya. Barangkali mana sih kop suratnya gitu. Kop suratnya pakai itu. Jadi kop suratnya pengacara nasional bukan pengacara kampung, diharapkan bisa hadir. Oke, itu adalah satu yang diminta sekali dari kuasa hukum Sakatatal bahwa hari ini polisi dari Polres Sumber ini bisa hadir di persidangan, apalagi anggota yang pada saat itu melakukan olah TKP. Nah ini tentu saja nanti bisa menjadi penguat begitu ya Bu ya untuk persidangan hari ini. Apakah nanti yang akan diberikan keterangannya oleh polisi yang melakukan olah TKP. Nah pertanyaan terakhir adalah untuk Bang Farhat, apakah yakin untuk PK ini bisa menang dengan menghadirkan saksi-saksi dan juga ahli yang kemarin sudah berbicara begitu? Justru saya nggak akan takabur mengatakan saya yakin, tapi saya tanya mereka, kalian masih yakin bahwa ini pembunuhan dan pemerkosaan kan? Ya kan? Artinya sih yakin dengan kondisi seperti ini, dengan Dede mencabut, Teguh mencabut, semua mencabut. Widya Mega hadir. Iya, Widya Mega hadir, semua apa masih yakin? Kita ini bukan menarik Parhat ngarang-ngarang loh, pembunuh dibilang kecelakaan. Justru visum di Sunan Gunung Jati itu adalah kecelakaan. Nah, karena kecelakaan inilah yang kita mengatakan kita menarik lagi pola pikir Pak Hakim. Kenapa dulu saksinya jaksa nggak dihadirkan? Kenapanya sumpah gitu? Ini akhirnya jadi begini gitu. Kemudian mana handphone itu, katanya ada perintah untuk mengajak membunuh tanggal 17 Agustus 2016. Transi percakapan mana? Ada. Ya, tidak ada. Kemudian tes DNA. Kemudian tes sidik jari itu tidak ada, nggak dimiliki mereka. Oke, berarti poin-poin untuk investigasi krim itu nggak ada sama polisi sekali. bersyukur dengan Peggy dikabulkan peradilannya, jadi jaksa tidak repot-repot untuk memberi petunjuk yang mungkin tidak akan pernah tercapai, yaitu adalah siapa pemilik DNA. Karena sudah 7 orang dihukum pidana seumur hidup gara-gara dituduh memperkosa. Padahal tidak ada kejadian pemerkosaan. Baik, berarti kita akan nantikan nanti saudara bagaimana proses dari sidang PK Sakatatal yang akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Cirebon. Terima kasih Ibu Titin, terima kasih Bang Farhat. Semoga nanti saya juga akan menantikan ya, ini polisi juga sebenarnya harus hadir karena kita bisa mendengarkan bagaimana keterangan dari polisi, apalagi yang mengolah TKP pada saat kematian Eki dan juga Vina pada saat atau malam itu begitu. Karena tentu saja ya dari beberapa pengakuan saksi yang sudah menjabut BAP, lalu juga ia mengatakan bahwa ingin melakukan pengakuan baru terkait dulu diminta atau ada intervensi dari polisi untuk menandatangani BAP yang tidak pernah ia lakukan. Tentu saja ini juga harusnya dari polisi sudah ada untuk bersanding dengan para saksi-saksi ini untuk memberikan pernyataan. Atau tadi yang disebutkan Bu Titin bahwa untuk polisi ini sebaiknya hadir untuk bisa mengklarifikasi ataupun juga memberikan keterangan bahwa memang jika polisi tidak melakukan penganiayaan kepada Sakatatal ataupun juga 7 terpidana lainnya yang kini masih berada di penjara. Nah untuk saat ini kita masih menunggu karena baru saja Bang Farhat Abbas bersama dengan Titin, kuasa hukum dari Sakatatal ini sudah mulai bersiap. Sebentar lagi kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk melihat atau mendengarkan proses dari sidang PK Sakatatal. Hari ini ada satu ahli yang akan dihadirkan, di mana tadi juga saya sudah melihat, yaitu Dr. Muzakir yang nantinya akan memberikan perspektif baru terhadap kematian Eki dan juga Vina. Tentu meskipun dari
ahli ini belum mengatakan apa saja yang nanti mungkin akan diterangkan begitu ya. Ia hanya mengatakan nanti apa yang akan ditanyakan oleh pihak jaksa, pihak dari kuasa hukum Saka Tatal dan juga hakim yang ditanyakan kepada dirinya, barulah ia akan menjawab sesuai dengan kapasitas yang ia tahu. Tetapi memang kalau kita lihat ya, ini kan sudah memasuki sidang kelima begitu, di mana pada sidang kedua novum yang sudah dibacakan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal ini semuanya ditolak oleh jaksa penuntut umum. Dan kita akan lihat bahwa untuk hari ini seperti apa jalannya persidangan dan apakah sidang PK Tatal ini akan masuk ke Mahkamah Agung. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Abel Insani dari salah satu hotel di Cirebon, di mana Saka Tatal dan kuasa hukumnya berkumpul sebelum menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Nanti akan kami perbarui juga informasi dari Anda, Abel. Terima kasih.